Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Erwin Kalau dalam acara Property Law. Kali ini kita akan membahas tentang pisah harta, ya. Pisah harta setelah kawin. Pertanyaannya demikian, ya. Ini dari Ibu Perkumpulan Melati. Jadi pisah harta setelah kawin, bolehkah dibuat pisah harta setelah kawin, Bu? Karena ada teman saya katanya bisa. Nah, saya mau jawab pertama begini, ya. Pisah harta ini kan bahasa asingnya namanya prenuptial agreement. Prenuptial itu perjanjian sebelum kawin. Ya, perjanjian sebelum kawin. Kenapa dibikin perjanjian itu sebelum kawin? Ini sebenarnya untuk melindungi pihak ketiga sebagai kreditur. Sebenarnya itu ya, untuk melindungi masyarakat kreditur terhadap orang-orang yang punya utang misalnya atau punya sangkutan. Nah, makanya dibikin sebelum kawin sehingga dipisah dari awal. Kalau di tengah jalan kawin dia buat, ya suaminya berutang, dia bikin perjanjian kawin, dia kasih nama istrinya semua. Lah kan kasihan krediturnya kan? Gimana kalau gitu? Kan bisa saja, makanya kenapa dibikin sebelum kawin? Ya toh supaya mencegah adanya penyelundupan harta di antara suami istri itu, ya karena utangnya banyak atas nama suami berutang, dia kasih nama istrinya semua. Ah, kan nggak bisa. Berarti perjanjian agreement itu dibuat sebelum perkawinan. Itu awalnya dan substansi dan tujuannya. Nah, perkembangannya adalah memang beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 tahun yang lalu, saya nggak hafal nomornya, itu ada putusan Mahkamah Konstitusi ya yang memperbolehkan perjanjian kawin atau pisah harta itu setelah perkawinan. Nah, ini yang saya kira satu terobosan yang perlu kehati-hatian, jangan ditelan mentah-mentah. Biasalah pengadilan ini kadang-kadang juga membuat aturan yang ambigu, yang tidak tuntas sehingga bukannya menjadi solusi tetapi menjadi problem. Harusnya ya putusan-putusan pengadilan atau peraturan-peraturan itu bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Nah, di sini saya pernah membaca putusan itu, dia mengatakan putusannya begini, bahwa perjanjian pisah harta atau perjanjian kawin itu dapat dilakukan ya di dalam perkawinan. Maksudnya setelah dia kawin, dalam perkawinan dia melakukan perjanjian pisah harta. Tetapi itu tidak stop sampai di situ. Ada dia kasih koma di situ yang kalimatnya sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Nah, ini dia nih, sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan motivasi awal dibikin supaya tidak merugikan. Makanya boleh tapi tidak merugikan. Nah, yang jadi masalah di sini bagaimana caranya atau apa aturan teknisnya atau kriterianya tidak merugikan pihak ketiga. Bagaimana kita tahu? Nah, ini kan jadi gantung itu. Boleh tapi tidak merugikan. Ini kan jadi debatable. Tidak merugikan. Saya nggak merugikan kok lah. Bagaimana caranya? Jadi ini kan artinya putusan ini tidak memberikan petunjuk yang jelas dan tegas kepada masyarakat. Gantung. Jadi diminta masyarakat tafsir sendiri. Nah, kalau penafsiran saya adalah, kalau kita mengikuti itu, kalau toh pun nanti ada yang mau bikin perjanjian pisah harta setelah kawin itu, dalam perkawinan itu, ya, karena kalau berarti kita menafsirkan, yang kita tafsirkan adalah tidak boleh merugikan pihak ketiga. Nah, penafsiran saya adalah itikat baik. Kalau suami istri itu itikat baik tidak mau merugikan pihak ketiga, maka sebelum tanda tangan perjanjian pisah harta tadi, dia umumkan dong. Dia umumkan ke media. Ya, nah ini itikat baik nih. Tunjukkan bahwa dia bisa saja di media dia umumkan bahwa si A dan si B akan membuat perjanjian pisah harta. Bagi pihak-pihak yang keberatan atau ada ini, mohon menyangga, memberikan masukan atau klaim atau komplain, ya, dikasih waktu misalnya 1 bulan. Nah, paling tidak kita kan sudah melakukan itikat baik. Di belakang hari kalau kita dituduh merugikan pihak ketiga, lah saya kan sudah umumin. Waduh, pakan malu kalau kita ya jangan kalau gitu. Itu konsekuensi. Anda jangan mau menang semua, tidak mau malu tapi juga mau begini, ya nggak bisa. Dan perjanjian pisah harta itu bukan suatu aib kok, biasa aja. Karena kan suka sama suka tidak ada yang dirugikan. Kenapa harus diaib-aibkan? Tapi yang penting bagi saya adalah itikat baik Anda untuk menafsirkan kata-kata tidak merugikan pihak ketiga. Nah, karena itu tidak ada aturan teknisnya, saya menyarankan kepada semua para pendengar, kalau toh pun itu mau dilakukan, silahkan. Tapi sebelum ditandatangan Anda umumkan dulu. Yang biasa keberatan kalau tiba-tiba Anda punya KPR di bank, pasti banknya keberatan, ya kan? Kenapa lah? Ini gimana urusannya? Ya kan? Dipisah harta gini, ini krediturnya siapa namanya? Dulu waktu di appraise penghasilan berdua, sekarang dipisah. Nah, tapi kalau Anda memang mau begitu, Anda menunjukkan itikat baik, umumkan bahwa saya dan istri saya akan menandatangani perjanjian pisah harta. Ya, kami barang siapa
yang merasa keberatan, silahkan kami berikan kesempatan selama 1 bulan. Nah, itu kalau sudah terpenuhi itu, Anda di belakang hari tidak juga dapat disalahkan karena Anda sudah membuka. Ya, jadi tidak bisa nanti jangan-jangan ada pihak ketiga yang asal aja yang tidak punya kepentingan. Saya keberatan, keberatan hubungannya apa? Ini sebenarnya tujuannya hubungannya kepada hutang piutang atau kerjasama. Artinya bisnis atau dagang, bukan keberatan karena apa gitu loh. Ya, itu sebenarnya. Saya kira mudah-mudahan ini mendapatkan masukan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com.